Seorang wanita anggun bernama Yinhe berlari menyusuri padang salju dengan sunggingan senyum bahagia di wajahnya, berkata ia akhirnya telah bebas. Dijelaskan dia adalah salah satu murid makhluk abadi yang disebut dewa. Yinhe jatuh cinta pada seekor siluman duyung bernama Cheng Yi yang menawan dirinya di sana. Dalam sekejap siluman duyung itu berhasil mengejarnya dan di momen itu Yinhe memohon pada Cheng Yi agar melepaskan dirinya karena masa hidupnya di dunia fana ini tidak akan lama lagi. Tapi Cheng Yi malah mengikat Yinhe dan mengatakan tidak akan tertipu. Yinhe akhirnya tertunduk sedih dan mengingat kembali kejadian ribuan tahun yang lalu. Pembukaan alur film yang baru saja teman-teman saksikan tadi berjudul Blue Whisper dan merupakan film pay-per-view terlaris. Mimin tak ingin menunda lagi rasa penasaran teman-teman akan film top ini, maka mari kita lanjutkan kembali ke alurnya. Dalam mitos peradaban seluruh manusia di atas muka bumi ini diceritakan adanya langit dan bumi. Tidak terkecuali mitos Tiongkok kuno di mana dewa dan manusia yang diwakilkan dalam simbol yin dan yang. Nun jauh di atas lapisan 9 langit dalam alam abadi, hidup makhluk abadi yang mengatur keseimbangan alam semesta. Sebaliknya di bumi, hidup manusia yang gemar melanggar aturan keseimbangan alam dan perlahan berubah menjadi iblis. Untuk menertibkan manusia disebut guru spiritual, lalu menugaskan mereka mengubah para manusia yang tersesat. Lembah Bunga dijadikan markas kelompok guru-guru spiritual terkuat yang menjaga nasihat pesan dan ajaran langsung dari dewa. Jelas dalam ingatan Yinhe, seekor siluman burung api bernama Ce Kuhuo yang menyamar sebagai seorang nenek tua datang ke lembah tersebut di mana kedatangannya bertujuan untuk mencari bunga dewa. Namun hal tersebut hanyalah sebuah jebakan yang sengaja dibuat oleh Yinhe. Ia meremehkan kemampuan siluman betina ini, tapi dengan segera Yinhe diberitahu kupu-kupu salju, level kemampuan Kuhuo ini jauh di atas dirinya. Kuhuo terkenal akan kehebatan, maka itu namanya Ce Kuhuo atau api kuno. Tidak kekurangan akal dengan menggunakan sebutir telur burung yang diakui sebagai anak Kuhuo, Yinhe memancing Kuhuo menuju tempat jebakan di mana para guru spiritual lain telah menunggu dan membentuk formasi satu ritual untuk menjerat dan menangkap iblis yang berada di hadapan mereka. Kuhuo dengan mudah mengerahkan kekuatan spiritualnya yang membuat para murid ini terhempas berhamburan. Merasa kondisi mereka tidak diuntukkan, Yinhe kembali memperlihatkan anak burung yang baru menetes itu di dalam genggamannya dan membuat Kuhuo menghentikan amukannya karena panik akan keselamatan anaknya itu. Yinhe memberitahu 120 tahun silam akibat Kuhuo yang melatih ilmu api kuno tingkat tertinggi, maka terjadi sebuah tragedi kebakaran besar di hutan di dataran gunung selatan dan barat. Dalam musibah tersebut, anak kandung Kuhuo hangus terbakar oleh api. Selama ratusan tahun, hidup Kuhuo sebagai seorang ibu menjadi sengsara. Ia kehilangan satu-satunya buah hati yang ia sayang. Untuk meringankan penderitaannya, Kuhuo mencuri telur milik siluman burung lain bernama Kuan Kuan, lalu berniat mencuri bunga dewa agar putra Kuan Kuan ini dapat berkultivasi berubah menjadi siluman. Yinhe menambahkan kesalahan terbesar Kuhuo adalah mencuri bayi orang lain demi kebahagiaan dirinya sendiri, namun mengacukan sakitnya dari Kuan Kuan yang juga seorang ibu akan kehilangan anaknya. Tersadar dari kesalahannya, tangis Kuhuo pecah seketika itu. Dan untuk menyejukkan hati Kuhuo, Yinhe mengeluarkan sebuah cermin, memperlihatkan seorang anak kecil yang terlihat bahagia bersama keluarganya, di mana anak tersebut tak lain adalah anak kandung Kuhuo yang telah bereinkarnasi menjadi manusia. Terlihat anak itu menyuruh ayahnya untuk melepaskan burung yang berada di dalam sangkar, di mana ia mengatakan bahwa hakikat kebahagiaan bagi seekor burung adalah menggenapi kodrat mereka hidup di udara, yaitu kebebasan dalam hidup tanpa terkungkung dalam sangkar.
Kuhuo yang terpukul oleh kebijaksanaan sang anak kini mengerti akan kenyataan tersebut dan meminta maaf pada anak burung Kuan Kuan atas kesalahan yang ia lakukan selama ini, sebab anak Kuan Kuan harus berpisah dan tak bisa merasakan kebahagiaan bersama dengan sang ibunya selama berpuluh-puluh tahun. Akhirnya siluman hebat ini menyerahkan inti kekuatan spiritual pada Yin He dan bersedia dengan sadar menjalani hukuman di dalam lembah abadi untuk menebus atas segala kesalahan dan dosanya. Yin He lalu menyuruh Xiao Xing, adik seperguruannya, untuk mengembalikan bayi burung itu pada Kuan Kuan agar dirawat. Tapi bayi burung itu direbut oleh Chang Xiangxi, seorang peri rendahan yang ingin mencabuti semua bulunya dan mengirimkan pada peri wanita. Merasa bersimpati sekaligus berang dan tidak takut walau jabatannya lebih rendah, Yin He merebut kembali telur itu dan mengusir Chang yang berniat menyiksa makhluk kecil yang tidak berdaya itu. Lalu mereka kembali diberitahu kupu-kupu pembawa pesan bahwa rapat pemilihan calon penjaga lembah bunga akan segera diadakan. Dalam aula, pertemuan rapat yang menyisakan 2 kandidat penjaga telah digelar. Salah satu kandidat, yaitu murid terkuat bernama Hao Jing, datang mempersembahkan inti kekuatan spiritual Sise, seekor siluman kerbau yang telah ia kalahkan, dan sebuah ganoderma ratusan tahun untuk Changlan, ketua lembah bunga sekaligus ayah kandungnya. Tidak lama berselang, Yin He datang dan menunjukkan inti kekuatan spiritual burung Kuhuo. Tentu kekuatan iblis yang ditaklukkan Hao Xing jauh lebih rendah dari siluman Kuhuo. Terlebih Kuhuo berhasil ditaklukkan dengan hati dan perasaan tanpa dibunuh dan dilukai sesuai dengan wejangan utama Dewa Abadi yang diberikan pada para sesepuh guru spiritual ini, yaitu di mana sejatinya mereka ini adalah pembawa pesan dan pemberi nasihat, bukan pembunuh. Menimbang hal ini, sang ketua menasihati Hao Jing agar tak tergesa-gesa untuk membunuh para siluman demi mendapatkan inti kekuatan spiritualnya. Kemudian sang ketua menunjuk Yin He sebagai pelatih dan penjaga di lembah bunga. Hadiah tambahan berupa 2 mustika yang bisa ia pilih di gudang perkumpulan lembah bunga untuk membantu Yin He dalam tugas barunya juga ia umumkan di momen ini. Persaingan kedua kubu mengisi ruangan dengan sangat pekat, terlihat dari raut wajah Changlan dan para tetua yang saling beradu pandang sinis ketika itu. Dalam gua penjara siluman, murid-murid lembah bunga terkagum-kagum melihat Yin He melatih siluman ayam dan babi dengan kesabaran ekstra. Setelah itu, Yin He beranjak pergi ke kediaman ketua untuk mengambil tanda jabatan barunya. Sesampainya di ruangan tersebut, tiba-tiba Yin He diserang dengan racun es oleh Changlan yang tidak senang karena Yin He mempermalukan Hao Jing anaknya. Yin He hampir tewas kalau saja Qingsu, asisten Changlan, tidak menghentikan serangan tersebut. Changlan beralasan serangannya hanya untuk mengetes setinggi apakah kemampuan Yin He di saat ini. Namun ia akhirnya jujur menambahkan bahwa hukuman fisik ini dikarenakan tindakan kurang ajar Yin He terhadap dewa rendah yang baru saja ia terima laporannya. Kuatnya serangan itu membuat Yin He hingga terjadi lemas. Sambil meminta maaf, ia memohon diberikan penawar dari racun es Changlan. Dengan raut wajah kesal, Changlan memberikan penawar sekaligus tanda jabatan baru pada Yin He. Keesokannya, Chang datang meminta Yin He menjalankan tugasnya sebagai penjaga lembah bunga dengan mengawasi tawanan siluman berbahaya yang dikirim bangsa peri untuk dipenjara di lembah bunga. Yin He harus terlebih dahulu melepaskan makhluk ganas yang masih tersegel di dalam peti kehidupan agar ia dapat memasukkannya ke penjara. Chang yang nampak masih dendam dipermalukan Yin He membuat aksi ini seperti pertunjukan.
Ia mengumpulkan murid-murid junior, lalu memuji-muji Yinhe demi memprovokasi harga diri Yinhe walaupun hal ini sangat membahayakan keselamatan para murid junior. Dan benar saja sewaktu siluman itu terlepas dari peti, semua murid terhempas tak karuan seketika itu. Yinhe dengan waspada menghampiri berinteraksi dengan siluman duyung bernama Changyi di hadapannya ini. Ia mencoba metode pendekatan damai karena ia tidak ingin Changyi terluka, tapi terbukti fatal dan gagal dikarenakan kekuatan spiritual Changyi jauh di atas semua orang yang hadir ketika itu. Dalam kondisi terdesak, sebuah anak panah melesat secepat kilat, memaku buntut duyung ini ke pohon dan membuatnya tak lagi berdaya. Hao Qing muncul di sana, lalu dengan teknik spiritual yang ia miliki, ia berniat menghancurkan ekor duyung yang berada di hadapannya. Tapi tindakan tersebut dihentikan oleh Yinhe dan di waktu bersamaan pula sang Ratu Peri penguasa lembah bunga datang ke tengah-tengah mereka. Chang sangat senang melihat kedatangan ratunya yang merupakan peri kasta tinggi kiriman dewa. Seketika itu pula Chang menjadi penjilat di depan Ratu Peri. Changlan yang melihat ini menyuruh Hao Qing mengawal sang ratu masuk ke dalam aula. Setibanya di dalam aula, sang ratu memberi tugas kepada mereka untuk membuat siluman duyung tersebut agar dapat berbicara. Mereka harus berhasil membuat siluman duyung ini agar setia dan tunduk pada sang ratu serta menumbuhkan kedua kaki layaknya manusia pada umumnya. Awalnya permintaan sang ratu ditolak oleh para tetua lembah bunga yang menilai ratu berniat menyiksa kehidupan duyung di masa depan dengan menjadikan siluman duyung Ganesh ini sebagai anak buah ratu. Tapi mereka semua terbungkam ketika Ratu Peri yang sombong dan sadis ini mengatakan akan memusnahkan semua yang tidak setuju dengannya. Hao Qing dengan karakternya yang penuh ambisi tanpa pikir panjang mengajukan diri mengambil tugas tersebut. Yinhe juga mengajukan dirinya akan ikut andil dalam tugas itu di hadapan sang ratu. Senang dengan perselisihan yang terjadi di lembah bunga, Ratu Sadis ini setuju lalu mengatakan siapapun di antara mereka yang lebih dahulu menjinakkan makhluk duyung, maka ia akan berhak untuk mendapatkan hadiah khusus. Tidak membuang waktu, Hao Qing dan pengawal setianya datang ke dalam goa tempat siluman duyung ini di penjara. Hao Qing mencoba untuk berinteraksi dengan Changyi, si makhluk mitos penghuni Laut Timur. Ia menasihati Changyi untuk tobat dan mengikuti segala apa yang ia perintah agar tidak mengalami penderitaan dan siksaan kembali. Karena tak kunjung mendapatkan respon jawaban, Hao Qing menyuruh Sei, pengawal pribadinya, untuk memberi pelajaran padanya. Sei menyiksa Changyi dengan teknik jurus segel petir, namun terlihat Changyi memilih tetap berpegang teguh pada pendiriannya, menahan siksaan serangan segel tersebut. Merasa usaha pertamanya gagal, Hao Qing memutuskan untuk meninggalkan siluman duyung ini, sementara sembari memikirkan rencana selanjutnya. Tak berselang lama dari kepergian Hao Qing, kelompok Yinhe datang ke gua tersebut. Namun setibanya di depan pintu masuk, pengawal dan sahabat Yinhe mengurungkan niatnya untuk ikut masuk ke dalam karena mereka cemas duyung itu akan mengamuk dan menghempaskan mereka kembali. Di sini nampak bahwa kelompok Yinhe tidak sekuat kelompok Hao Qing dan hanya mengandalkan kekuatan Yinhe seorang. Lalu Yinhe pun pergi menemui Changyi seorang diri. Di dalam goa, Yinhe yang memang dasarnya baik bersimpati melihat sebuah anak panah yang masih menusuk ekor duyung jantan ini. Merasa terganggu dengan kehadiran Yinhe di sana, Changyi kembali mengamuk, namun Yinhe mencoba menangkapnya.
Inhe mengatakan ia akan memberikan obat untuk menyembuhkan luka-luka yang dialaminya. Inhe juga tahu bahwa Chang'e sama seperti makhluk lain yang sangat menginginkan kebebasan kembali ke kampung halaman dan berkumpul bersama seluruh rakyat Duyung kembali. Karena itu, Inhe meminta Chang'e tetap bertahan, namun ia harus merubah sikapnya agar bertindak baik, sebab Inhe mempunyai rencana untuk membawa keluar Chang'e dari lembah bunga. Walau masih curiga, akhirnya Chang'e mengerti maksud Inhe dan hanya terdiam dan pasrah melihat kebaikan Yunhee memberikan obat untuk kesembuhan ekornya. Ketika Yunhee berusaha untuk melepaskan anak panah yang menusuk ekor Chang'e, seketika itu anak panah tersebut mengeluarkan teknik mekanisme rahasianya untuk menghancurkan ekor sang pangeran duyung ini. Yunhee kemudian berusaha mencegah itu dan mengeluarkan teknik kemampuannya sendiri yang berupa perisai emas. Adu kultivasi kekuatan spiritual jarak jauh dengan Hao Qing yang disaksikan Chang'e itu dimenangkan Yunhee walau akibatnya ia terluka. Yunhee menasihati Chang'e untuk tidak melawan anak panah itu agar energi spiritual yang dimilikinya tak terkuras dengan sia-sia. Di luar goa, Hao Qing segera bergegas menuju goa setelah mengetahui ada yang mengganggu anak panahnya, sebab ia baru saja mengirimkan kekuatan spiritual dalam jumlah besar untuk melindungi anak panahnya yang tertancap di ekor si duyung. Melihat ternyata Yunhee yang ada di sana, Hao Qing meremehkan Yunhee dan menganggapnya perempuan munafik pura-pura baik. Hao Qing kembali menyiksa Chang'e dengan memberikan serangan langsung sambaran petir ke tubuh duyung tersebut. Dengan segala sisa kekuatan dan memanfaatkan kekuatan spiritual Hao Qing, Cao Ying berhasil melepaskan anak panah berbalik melesat ke arah Hao Qing dan melukai pipinya. Hao Qing yang curiga Yunhee telah mengajarkan ilmu spiritual lembah bunga di mana kekuatan petir dapat dikonversikan menjadi serangan balik, menegur Yunhee dengan sangat keras. Tapi Yunhee malah menasihati Hao Qing bahwa untuk menundukkan pribadi yang keras dan ganas itu tidak dapat dengan paksaan fisik, melainkan dengan cara kelembutan hati. Menyadari luka yang dialami Hao Qing lumayan parah, Sei mengajaknya untuk segera pergi meninggalkan gua demi mengobati luka sayatan anak panah tersebut, agar racun penghisap kekuatan spiritual yang ada di anak panah tidak mempengaruhinya. Yunhee yang cemas dengan keadaan Chang'e mengajak Luoluo, si kupu-kupu pembawa pesan yang juga sahabatnya, untuk kembali masuk ke dalam. Mereka sangat terkejut melihat Chang'e yang bertransformasi kini memiliki sepasang kaki manusia dan dalam keadaan tanpa busana. Luoluo menjelaskan bahwa siluman duyung sebenarnya berasal dari makhluk darat, yaitu manusia yang dapat merubah fisiknya ketika berada di air. Dia mengira Chang'e tidak dapat mempertahankan bentuk duyungnya setelah kekuatan spiritualnya terkuras habis. Singkat ceritanya, setelah menutupi tubuh polos Chang'e, Yunhee memberitahu apabila Chang'e menuruti semua perintahnya, maka Yunhee akan memenuhi semua kebutuhan hidupnya, makan yang enak dan tidur yang nyaman. Sebelum kita lanjutkan, teman-teman yang belum menyaksikan part 1 bisa klik link di depan ini. Malam itu pula Yunhee membawakan Chang'e beberapa menu makanan yang terlihat sangat sedap dan sehat agar luka dan kultivasi tenaga spiritual cepat pulih. Sembari membiarkan Chang'e melahap makanannya, Yunhee mulai menanyakan kronologis hingga Chang'e bisa tertangkap oleh bangsa peri dan dikirimkan ke lembah bunga. Nampak-nampaknya Chang'e lebih memilih untuk diam tak menceritakan akan kejadian yang dialami olehnya dan mengabaikan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Langkah Yunhee yang berniat untuk pergi mengambilkan air minum untuk Chang'e terhenti sewaktu ia melihat Chang'e walau terluka mulai mampu mengeluarkan energi spiritual yang berupa kekuatan pengendali air. Keesokan harinya Yunhee memberikan pil salju.
Obat yang diracik selama puluhan tahun untuk mengobati luka apapun serta memulihkan kondisi para murid lembah bunga dengan cepat dan juga bisa menawarkan racun es ketua mereka untuk Chang'e. Luolo yang datang mengingatkan sahabatnya ini agar Yinhe tidak terlalu fokus pada Chang'e karena beberapa hari ini Luolo merasa bukan Chang'e yang berubah tapi Yinhe lah yang semakin berubah dan terlalu perhatian pada Chang'e. Di saat bersamaan, Hao Qing mendatangi goa dan menjumpai Chang'e. Ia mengakui dirinya pantas dikira jahat oleh Chang'e karena ia menggunakan metode siksaan, tapi Yinhe adalah sama saja dengan dirinya karena mereka berdua ini menjalankan tugas dari Ratu Peri untuk menjinakkan duyung dari Laut Timur ini. Selepas Hao Qing pergi, Yinhe datang dengan pil salju, obat ampuh yang dimilikinya, tapi obat itu dihempaskan oleh Chang'e. Ia juga berhasil merebut tanda pangkat milik Yinhe yang menunjukkan bahwa dirinya adalah murid lembah bunga, anak buah sang ratu. Untuk menghindari kesalahpahaman, Yinhe menjelaskan di mana dirinya juga mengalami siksaan yang sama yang mengharuskan dirinya untuk tunduk patuh pada segala perintah dan peraturan lembah bunga agar nyawanya bisa selamat. Diri Yinhe sendiri juga sangat menginginkan kebebasan, alhasil dia sendiri sedang memikirkan cara agar bisa keluar dari lembah bunga yang dianggapnya sebagai tempat yang sangat mengerikan. Yinhe kembali menambahkan, karena ia sudah pernah merasakan apa yang saat ini dirasakan oleh Chang'e, maka dalam dirinya ia selalu berniat membantu siapapun yang hendak diperbudak oleh Ratu Lembah Bunga. Chang'e yang percaya ucapan Yinhe akhirnya menelan pil salju ajaib itu dan terpancar sinar putih yang menandakan bahwa kekuatan spiritualnya akan segera pulih, tapi seketika suhu di dalam goa tempat Chang'e ditawan menjadi panas layaknya di dalam tungku peleburan besi. Ternyata perubahan suhu ini bukan efek pil salju, tapi tak lain ialah akibat jurus teknik segel api milik Hao Qing. Hao Qing tahu kelemahan Yinhe adalah hatinya yang lembut hingga ia sengaja menggunakan teknik segel api tingkat tinggi yang tidak dapat dihancurkan ini untuk memancing gadis itu melakukan pelanggaran terberat lembah bunga, yaitu mendobrak segel pelindung yang dipasang di gua untuk membawa tawanan keluar. Setelah itu Yinhe yang mendapatkan kabar dari Xiao Qing bergegas menuju gua. Setibanya di sana, ia memberitahu Luolo dan Xiao Qing untuk dapat mengelabui dan menghambat pergerakan kelompok Hao Qing yang tak akan lama lagi menuju tempat keberadaan mereka. Baru saja mereka keluar, malah mereka yang dihadang oleh kelompok Hao Qing, sementara Yinhe membawa Hao Qing meninggalkan goa. Pengawal Hao Qing yang tiba di dalam goa menemukan baik Yinhe dan Chang'e sudah tak berada di sana. Yinhe ternyata membawa Chang'e ke dalam rumahnya. Ia yang yakin bahwa Hao Qing telah menjebaknya melarang Chang'e untuk keluar dan mengatakan ia akan melindungi duyung ini apapun yang akan terjadi. Ketika Yinhe keluar, Hao Qing dan para pengawalnya sudah menunggu di depan rumah. Hao Qing mengancam bahwa perbuatan membawa kabur tahanan sang ratu dari penjara merupakan kejahatan serius yang harus dihukum dengan seberat-beratnya. Yinhe hanya melempar senyuman mengatakan Chang'e tidak ada di dalam rumah. Xi Yi sangat geram melihat tingkah laku Yinhe yang seolah menantang mereka, lalu menyuruh para pengawal agar segera masuk dan melacak keberadaan Chang'e di dalam rumah Yinhe. Dan ketika Yinhe berniat menghentikan mereka dengan menghunus pedang pamungkas miliknya untuk mengusir Hao Qing, tiba-tiba Xi Yi melepaskan beberapa serangan yang menggores leher Yinhe. Kondisi genting itu mencair ketika Qingsu muncul tengah-tengah mereka setelah merasakan adanya lonjakan energi spiritual di lembah bunga. Qingsu menyuruh mereka untuk menghadap dan menjelaskan pertikaian yang terjadi di hadapan Changlan dan para tetua lainnya. Hao Qing lalu memandang Xi Yi dengan raut wajah geram karena tindakan Xi Yi sangat kurang ajar telah menyerang Yinhe yang posisinya di atas Xi Yi. Di dalam aula, Yinhe membela dirinya dengan menjelaskan di hadapan sang tetua bahwa dirinya berhasil menaklukkan dan membuat duyung yang mereka tawan kini dapat berbicara. Tapi ucapan tersebut tidak dipercaya baik oleh para sesepuh dan ketua lembah bunga jika tidak dibuktikan secara langsung. Sebab itulah ketua menyuruh Yinhe menunjukkan duyung yang dapat berbicara itu di hadapan mereka di keesokan harinya. Di malam hari, Yinhe berjalan tertati-tati dalam kondisi lemah akibat serangan racun petir yang dilancarkan Xi Yi.
Luolo yang menemukannya segera membawanya ke dalam kamar. Luolo sangat sedih karena tidak bisa berbuat apa-apa karena obat yang mereka miliki sudah diberikan kepada si Duyung. Chang Yi yang tidak tega melihat keadaan Yin He semakin parah berusaha menolong dengan mencabut sisik duyungnya sendiri dan memberikannya kepada Yin He. Racun yang menjalar di dalam tubuh Yin He hilang seketika berkat sisik itu, namun seketika Chang Yi juga terjatuh pingsan dikarenakan kekuatan spiritual dan lukanya sendiri belumlah benar-benar pulih. Setelah mereka berdua sadar, Yin He memberitahu Chang Yi akan keinginan dirinya untuk pergi meninggalkan lumba bunga secara bersama-sama. Tak jauh dari sana, Hao Qing sangat marah pada si Yi yang menyerang Yin He dengan racun. Dari pembicaraan mereka ini terkuak bahwa Yin He sebenarnya adalah saudara dari Hao Qing. Si Yi diancam akan dibunuh oleh Hao Qing apabila berani mengulangi kembali perbuatannya menyerang Yin He. Tampak di momen ini, Hao Qing sangat khawatir dengan keadaan saudara perempuannya itu. Keesokan harinya mereka semua berkumpul di depan rumah Yin He untuk menyaksikan Yin He menepati janjinya dan menunjukkan keberhasilan telah dapat membuat duyung berbicara. Namun secara tiba-tiba di dalam rumah, muncul roh seekor banteng entah dari mana yang mengamuk dan menyerang mereka berdua. Banteng tersebut bahkan mengamuk hingga keluar rumah, tapi hanya dalam satu teknik serangan saja. Banteng itu berhasil ditaklukkan oleh San Ye, kapten para pasukan pemukul lembah bunga. Setelah keadaan tenang, Changlan yang tak ingin berlama-lama berada di sana memaksa Yin He untuk segera menunjukkan keberhasilan dirinya dalam menaklukkan dan membuat sang duyung berbicara. Chang Yi yang kaget melihat para murid lembah bunga membantai roh kerbau tadi hingga habis tak berbekas, dan juga ternyata ia diundang di hari ini hanya untuk diperlakukan seperti hewan rendahan, dites apakah dia bisa berbicara atau tidak, menjadi hilang kepercayaan pada Yin He. Ia segera mengabaikan semua perintah dan perkataan Yin He dengan diam membisu. Melihat Yin He yang gagal, Changlan menyuruh San Ye dan para murid untuk membawa dan menempatkan Chang Yi ke dalam goa. Karena melanggar aturan lembah bunga, tergesa-gesa melepaskan tawanan demi melaksanakan metode yang tidak berhasil, para tetua menjatuhkan hukuman pada Yin He dengan melarangnya bertemu Chang Yi selama 3 hari. Keesokan paginya, Yin He terlihat sangat khawatir akan keadaan Chang Yi di dalam. Ia pun kembali melanggar hukumannya dengan mengunjungi gua itu. Di dalam, Yin He dan Luolo dihampiri San Ye yang diberi tugas menjaga tawanan oleh Changlan. Segera Yin He diusir oleh San Ye dan Hao Qing juga tiba di sana. Yin He membela diri mengatakan pada San Ye yang ada di hadapannya bahwa Hao Qing telah bertindak curang menyabotasi rencananya dengan mengirimkan roh banteng untuk menggagalkan dan menghalangi Yin He dalam menjinakkan Chang Yi. Setelah mendengarkan penjelasan itu, San Ye melarang semua orang masuk ke dalam goa sampai hukuman selesai dijalankan. Tahu bahwa mereka semua tidak dapat menandingi kehebatan San Ye, mereka pun pergi dari sana. Di malam hari, Yin He yang sedang berbincang-bincang dengan Luolo di atas pohon secara tak sengaja melihat seorang pemuda berjalan mengendap-endap. Mereka yang menaruh curiga pada pemuda tersebut memutuskan untuk mengikutinya. Ternyata pemuda itu adalah Li Su, kekasih San Ye yang juga merupakan hewan pelindungnya. Sesuai ucapan Luolo, Li Su berasal dari klan kucing gunung di mana jenis mereka adalah hewan pelindung paling lemah yang kekuatannya masih di bawah Lolo. Dari sini tuh juga terkuak bahwa Lolo si kupu-kupu pembawa pesan juga adalah hewan pelindung dari Yin He. Terlihat kemunculan Li Su adalah untuk merayakan hari spesial dengan sang kekasihnya dengan memberikan sebuah kejutan dengan saling bermesraan. Menjadi saksi atas kemesraan San Ye dan Li Su, Yin He berniat memanfaatkan mereka untuk membantu dirinya. Karena kedua orang itu telah melanggar aturan lembah bunga di mana setiap murid tidak boleh menjalin tali asmara, ancaman atas hukuman ini tidaklah main-main karena jika sang ratu mengetahui hal tersebut, maka hukuman matilah yang akan San Ye dan Li Su terima. Pagi harinya, Yin He datang ke gua dan menghampiri San Ye dan memberitahunya bahwa ia telah mengetahui hubungan mesra antara San Ye dan Li Su. Lalu Yin He mengajak San Ye untuk membantunya agar mereka dapat kabur bersama dari lembah bunga. Permintaan Yin He ditolak San Ye yang langsung menyerangnya. Yin He yang terpojok oleh San Ye akhirnya dengan terpaksa memilih melanggar peraturan lembah bunga seperti San Ye. Ia mencium Chang Yi sambil berpura-pura mengatakan mereka adalah sepasang kekasih yang saling mencintai.
Luolo lalu dengan cemas mengatakan bahwa Hao Qing pasti telah merasakan fluktuasi energi spiritual yang baru saja San Ye dan Yin He lepaskan, dan Hao Qing dipastikan akan segera sampai di gua. Benar saja, Hao Qing tiba di goa tersebut. Akhirnya San Ye mengikuti permainan Yin He dan menjawab Hao Qing yang keheranan mengapa Yin He diizinkan masuk ke goa. San Ye mengatakan ia sendirilah yang mengundang Yin He untuk melihat keberhasilan Yin He dalam membuat duyung ini berbicara. Hao Qing dengan segera percaya ucapan San Ye karena karakter kapten pemukul lembah bunga yang sudah dikenal sangat setia dan disiplin memegang teguh peraturan. Selepas kepergian Hao Qing, Yin He mengajak San Ye untuk pergi ke puncak gunung lembah bunga untuk menjelaskan tanda simbol elemen es yang diterima semua murid lembah bunga. Di puncak gunung itu, Yin He menjelaskan tempat tersebut adalah lokasi eksekusi bagi murid lembah bunga yang tidak menaati perintah Changlan. San Ye yang mengira tanda simbol elemen es lembah bunga adalah tanda kesetiaan diberitahu Yin He yang sebenarnya. Tanda itu adalah bekas serangan racun es Changlan. Racun es kuat ini dapat membekukan darah dalam nadi dan memblok kekuatan spiritual dari orang yang memiliki tanda tersebut. Sebagai senior, San Ye tidak begitu saja percaya perkataan Yin He karena ia merasa lebih mengenal Changlan dibandingkan Yin He. Sebagai bukti perkataannya, Yin He meminta San Ye menggunakan teknik terbaik yang San Ye miliki untuk menghapus simbol es di tenguknya. Tampak tangan San Ye membeku dan tubuhnya menjadi lemas akibat perbuatannya tadi. Kali ini San Ye baru mempercayai Yin He. Lebih jauh ia menunjukkan kejadian di masa lalu ketika Yin He masih belia. Ia melihat sendiri eksekusi yang dilakukan Changlan pada seorang murid lembah bunga. Dari bibir puncak tebing, Yin He mengangkat lencana-lencana para murid lembah bunga dari dasar jurang yang telah tewas dieksekusi Changlan. San Ye akhirnya menyetujui untuk bersama-sama kabur meninggalkan lembah bunga. Selepas hari itu, kedua pasangan insan ini terlihat semakin dekat. Hubungan antara Li Su yang lemah dan Chang Yi yang sangat kuat juga mulai akrab. Chang Yi lalu berjanji akan membawa Yin He menuju Istana Laut Timur selepas mereka meninggalkan lembah bunga. Luolo juga nampak semakin akrab dengan teman-teman barunya ini. Kebahagiaan mereka tidak berlangsung lama ketika secara tidak sengaja aksi mereka terlihat oleh seorang murid yang melaporkannya pada Shi Yi yang sangat membenci Yin He. Dengan cepat Shi Yi melaporkan kejadian ini pada Hao Qing yang kemudian menyampaikannya pada Qingsu. Mendengar hal ini, Qingsu segera mengadakan rapat darurat dan memperingatkan keras para murid di sana akan ancaman hukuman mati bagi setiap murid yang terlibat hubungan asmara. Ia mengeluarkan cermin asmara dan menyuruh setiap murid dan roh hewan pasangannya untuk memberikan setetes darah mereka yang akan menyatu bila ada perasaan cinta yang menjalin di antara mereka. Shi menganjurkan pada Qingsu agar tidak perlu memeriksa hubungan antara Yin He dan Luolo karena mereka berdua ini wanita, tapi memeriksa hubungan antara Yin He dan Duyung yang ada di goa. Qingsu mengatakan ia akan memeriksa Yin He dan Duyung tersebut nanti karena Duyung itu sedang dikurung di dalam goa. Tidak dapat menghindari cermin abadi, Li Su mencoba kabur dari aula itu. Tapi dengan segera Qingsu menyerangnya yang dibalas oleh Li Su hingga membuat Hao Qing yang melindungi Qingsu terluka. Atas permintaan Hao Qing yang terluka, Qingsu menunda pemeriksaan itu dan menyerahkan Li Su yang tertangkap ke dalam pengawasan Hao Qing. Selepas itu, tidak dapat menemukan cara untuk membebaskan Li Su dari ancaman hukuman mati. Yin He terpancing masuk ke dalam jebakan. Ia dan San Ye pergi untuk menghancurkan cermin asmara, namun sebelum cermin dihancurkan, seketika pintu terbuka di sana. Nampak Shi, Hao Qing, dan Qingsu telah menunggu mereka. Di hadapan para murid senior lembah bunga, San Ye mengkhianati Yin He. Tiba-tiba ia berpura-pura menangkap Yin He dan mengatakan sebelumnya ia telah melihat Yin He mengendap-endap ke ruangan ini, maka itu ia mengikuti Yin He. Dalam kilas balik, terlihat San Ye yang cemas keadaan Li Su menerobos masuk ke dalam goa penjara, di mana di sana Shi telah menunggunya. Pengawal Hao Qing ini mengajak San Ye untuk bekerja sama menjebak Yin He dengan memancing gadis itu menghancurkan cermin asmara. Tidak takut walau telah terkepung, Yin He malah menganjurkan dan mendesak Qingsu agar mengambil darah tawanan Duyung di dalam goa dan mengundang semua murid melihat hasil cermin asmara. Shi Yi yang tak tahan melihat sikap Yin He melontarkan makian yang tidak pantas pada seniornya itu.
Ketika dua tetes darah itu diteteskan ke atas cermin, secara ajaib keduanya tidak bersatu. Xi yang terkejut melihat hal ini menuduh Sanye dan Yinhe pasti telah merencanakan sesuatu untuk menyembunyikan kebenaran. Menjawab tudingan juniornya ini, Yinhe memanggil Lisu dan mereka pun meneteskan darah ke atas cermin asmara. Keajaiban kembali terjadi, darah itu tidak bersatu. Xi yang tidak percaya hal ini lalu memaki Yinhe. Akibatnya Yinhe lalu menganjurkan pada Qingsu agar memeriksa hubungan antara Xi dengan Hao Qing. Tapi secara tiba-tiba, Xi malah menyerang Yinhe yang membuat cermin asmara pecah. Tak putus asa, Yinhe mengambil sepotong cermin itu lalu meminta Xi dan Hao Qing menggunakan cermin asmara. Ketika darah mereka diletakkan di atas cermin asmara, kedua tetes darah tersebut secara mengejutkan bersatu. Terkuaklah bahwa Xi selama ini menaruh hati pada Hao Qing secara diam-diam. Qingsu lalu menyuruh para murid untuk menangkap dan memenjarakan Xi sebelum hukuman matinya dilaksanakan serta mengurung Hao Qing karena telah menjadi objek asmara murid lain. Dalam perjalanannya ke penjara, Qingsu menghampiri Xi secara diam-diam. Ia mengatakan demi membela peraturan terpaksa ia menjatuhkan hukuman, namun ia akan memohon pada Changlan untuk meringankan hukuman Xi menjadi hanya diasingkan. Di dalam penjara, Xi yang telah kehilangan asa karena akan diasingkan dan tidak dapat bertemu dengan Hao Qing lagi mengamuk dan melumpuhkan penjaga di sana. Ia menerobos keluar untuk mencari dan membunuh Yinhe. Bersamaan dengan itu, Yinhe mengunjungi Hao Qing yang juga telah dikurung di dalam segel untuk menumpahkan kekesalannya. Tiba-tiba Xi muncul di sana dan menyerang Yinhe. Hao Qing secara mendadak pula menjadi murka dan menghempaskan segelnya, lalu menyerang Xi dengan beberapa serangan fatal hingga menewaskan Xi. Di sini terkuak jati diri Xi yang bukanlah seorang manusia tetapi ternyata adalah hewan ular penjaga Hao Qing yang sedari kecil telah menemaninya. Walau berhadapan dengan kenyataan eratnya hubungan mereka, tidak tampak raut kesedihan di wajah Hao Qing setelah menghabisi hewan penjaganya sendiri. Ketika pulang, Yinhe mengeluarkan cermin asmara asli dari balik bajunya yang telah pecah menjadi kepingan kecil sewaktu dirinya diserang Xi. Ia juga merasa aneh akan sikap Hao Qing yang ternyata telah mengetahui bahwa cermin yang ia gunakan di aula adalah cermin palsu, namun Hao Qing membiarkan hal curang ini. Malam itu, keempat murid Lembah Bunga kembali berkumpul untuk membahas rencana mereka kabur dan mencuri penawar racun es Changlan. Yinhe menjelaskan ada segel kuat dinamakan segel 10 arah. Segel ini mampu memenjarakan bahkan dewa sekalipun. Segel inilah yang melindungi Lembah Bunga hingga semua murid tidak dapat keluar masuk seenaknya. Dan segel ini juga menyegel makhluk abadi, yaitu burung Phoenix. Diceritakan di masa lalu, Phoenix muda ini lepas dari alam dewa dan membuat kekacauan di alam manusia. Saat itu, Ru Chuo, ketua Lembah Bunga, bersama 9 tetua lain menggunakan segel 10 arah dan nyawanya sendiri untuk mengurung Phoenix tersebut. Yinhe berencana untuk mencari lokasi di mana segel tersebut berada, lalu melepaskan Phoenix tersebut, lalu mereka akan menyusup kabur dari sana. Tapi sebelumnya mereka butuh penawar racun es yang disimpan dalam kamar pribadi Changlan yang sangat dijaga ketat agar tubuh mereka tidak tersiksa racun es terlebih dahulu. Karena itu mereka butuh pengalih perhatian agar para pengawal meninggalkan posnya. Di malam itu, demi membantu melancarkan rencana mereka, Lisu bertindak seorang diri menjelajahi seluruh Lembah Bunga untuk mencari lokasi ke-10 segel tersebut. Ia akhirnya menemukan lokasi ke-10 segel tersebut, tapi Hao Qing yang telah mengendus sesuatu yang tidak beres segera melaporkannya kepada Qingsu. Ternyata di pagi itu Hao Qing mengirimkan pesan palsu pada Sanye dan Lisu untuk bertemu di muka goa. Di sana Qingsu yang menyamar sebagai Sanye akhirnya mengetahui asmara terlarang antara Sanye dan Lisu. Yinhe kemudian diundang Hao Qing untuk datang ke aula untuk menyaksikan sepasang murid yang akan dihukum karena melanggar aturan utama Lembah Bunga.
Setibanya di dalam aula, Inhe menganjurkan agar Hao Qing tidak tergesa-gesa memutuskan hukuman pada mereka dan meminta untuk menunggu ketua mereka pulang ke lembah ini. Hao Qing dengan keras menolak keinginan Inhe. Ia ingin dirinya sendiri yang akan menghancurkan inti kekuatan spiritual mereka dan mengusir mereka pergi dari lembah bunga di saat itu juga. Tidak memiliki pilihan, San Ye akhirnya memilih melawan dan menyerang Hao Qing. Sadar mereka tidak mungkin menang melawan seluruh murid lembah bunga, secara tiba-tiba Li Su mengancam akan menghancurkan lembah bunga dengan mengorbankan esensi kekuatan spiritual miliknya, dan juga nyawanya Li Su membuka ke 10 segel ara untuk membangkitkan kembali burung Phoenix yang telah terkurung selama 10.000 tahun. Dalam sekejap, Phoenix yang terbebas itu menghempaskan seluruh murid lembah bunga di sana. Phoenix yang dalam wujud manusianya bernama Qing Ji ini berhasil membuat Hao Qing terdesak hingga Changlan harus mengeluarkan serangan untuk membantu bersama dengan Inhe yang menyusup kabur untuk mencari obat penawar racun es. Seluruh murid lembah bunga serta Changlan berusaha menyerang Phoenix secara bersama-sama untuk menyegelnya, tapi usaha mereka sia-sia. Setelah itu, secara mengejutkan ternyata Qing Ji mengenali Li Su. Li Su meminta maaf karena ia sangat terlambat untuk membebaskan Qing Ji dari segel 10 ara. Dan dalam satu hembusan nafas, ia menyelamatkan Li Su yang sekarat. Kemudian Qing Ji kembali bertarung, sementara San Ye yang mengerti bahwa ia telah dimanfaatkan Li Su demi menemukan dan membebaskan Phoenix di lembah bunga menjadi sangat kecewa. Ia segera memutuskan hubungan spiritual mereka, mengembalikan esensi kekuatan spiritual pada Li Su. Merasa semakin terdesak, Qing Su mencuri kesempatan dengan melepaskan serangan dari belakang Changlan, tapi serangan itu dapat dielakkan oleh Qing Ji dan langsung mengenai Li Su yang mencoba melindungi San Ye yang tepat berada di belakang Qing Ji. Inhe yang masuk ke kamar Changlan berhasil menemukan penawar yang disembunyikan Changlan. Xiaoxing yang bertemu mereka menanyakan apa yang terjadi pada Inhe, tapi Inhe segera memberikan beberapa butir penawar dan menasihati agar Xiaoxing segera meninggalkan lembah bunga. Ia menyuruh Luolo agar segera pergi meninggalkan lembah bunga dengan membawa dan melindungi sekotak penawar yang baru mereka dapatkan, sementara ia sendiri akan membebaskan Changi dari dalam goa. Sekejap kemudian, Inhe yang mencoba menyelamatkan Changi kabur dari goa malah terhisap masuk ke dalam sisa-sisa segel 10 ara. Di luar goa, dalam detik-detik terakhirnya Ling Su memohon Qing Ji untuk membawa San Ye meninggalkan lembah bunga agar ia bisa menebus budi baik yang telah San Ye berikan selama ini. Qing Ji yang marah kemudian dengan mudah menghancurkan segel 10 ara baru yang dirapal Changlan dan murid-muridnya, lalu membawa San Ye keluar dari lembah bunga. Setelah kepergian Phoenix dari sana, Changlan segera mengerahkan seluruh murid lembah bunga untuk melacak dan mencari keberadaan Inhe serta San Ye yang telah menghilang. Bahkan seluruh kelompok Inhe terlihat langsung disiksa di dalam goa. Xiaoxing yang ditawan tidak kabur dan diinterogasi akan keberadaan Inhe, tapi Xiaoxing dengan jujur mengatakan di hadapan mereka bahwa dirinya benar-benar tidak mengetahui keberadaan Inhe. Hao Qing yang muncul di sana menyelamatkan Xiaoxing dari siksaan dan memberikannya obat. Ia kemudian meminta Xiaoxing untuk membantunya menyadarkan Inhe yang terlena oleh bujuk rayu Changi. Di kamarnya, efek dari pertarungan dengan Qing Ji membuat kondisi Changlan semakin melemah. Walau begitu, Changlan mengatakan pada Qing Su bahwa dirinya tidak mau mengorbankan segala upaya yang ia lakukan selama ini. Inhe dan Changi yang terhisap segel 10 ara saat ini berada dan terkurung di dalam segel tersebut.
Di sana Yin He mengobati luka Chang'e hingga sembuh dan bertemu dengan roh jelmaan sifat buruk Qingqi yang tidak dapat meninggalkan perairan yang mengelilingi daratan kecil di sana. Jelmaan sifat buruk Qingqi itu mengaku ia jatuh cinta pada Ruoche, tetua lembah bunga, hingga ia terjebak di 10 arah ini. Dalam kilas balik diceritakan, setelah ayah Lisu, Raja Kucing, dieksekusi mati oleh para murid lembah bunga dan meninggalkan bayi kucingnya yang masih kecil, Qingqi datang menyelamatkan bayi Lisu dan hendak membawanya pergi. Ruochu dalam tugasnya mengenyahkan para hewan yang memiliki esensi spiritual secara tidak sengaja bertemu dengan Qingqi dan melepaskan serangan yang hampir melukai bayi Lisu. Ruochu kagum melihat kebaikan si burung api abadi dalam melindungi seekor bayi kucing lemah, lalu memutuskan berkenalan, dan setelah itu mereka sering menjalani hari-harinya bersama. Cinta itu tumbuh bersemi hingga Ruochu memutuskan untuk meninggalkan jabatan ketua lembah bunga dan mengasingkan diri hidup bersama Qingqi. Takut nama guru spiritual tercemar di kalangan manusia, para guru spiritual dari seluruh daratan berkumpul setelah melacak keberadaan mereka dan melakukan konfrontasi. Tapi burung merak merah yang mewakili elemen api adalah salah satu makhluk langit terkuat dalam kisah mitologi Tiongkok. 4 makhluk mitologi Tiongkok terkuat lainnya adalah kura-kura hitam utara mewakili elemen air, naga hijau timur mewakili kayu, harimau putih barat berelemen logam, dan naga kuning pusat mewakili elemen tanah. Dengan mudahnya semua tetua guru itu dikalahkan dan hampir terbunuh kalau Ruochu tidak melarang. Akhirnya Ruochu memiliki ide untuk mengurung diri mereka dalam sebuah segel kuat agar para guru spiritual dan manusia tidak terancam akan kehadiran mereka. Hari tersebut datang di mana 9 guru spiritual datang, dan Qingqi dengan rela masuk ke dalam segel terlebih dahulu untuk menunggu Ruochu yang ikut merapal ajian segel 10 arah. Tapi ditunggu-tunggu ternyata Ruochu tidak muncul di sana. Hari, bulan, tahun berlalu. Rasa rindu berubah menjadi khawatir dan akhirnya menjadi benci. Setelah Yin He menemukan kenyataan bahwa Ruochu tewas akibat luka, ia menghibur dan menenangkan jelmaan sifat jahat Qingqi yang membuka jalan mereka keluar dari segel. Sebagai bukti cintanya, Chang'e memberikan mutiara duyung pada Yin He sebelum mereka terjun ke pusaran air. Akhirnya mereka kembali tertangkap karena pusaran air yang membuat mereka hilang kesadaran itu berakhir di kolam halaman belakang kediaman Changlan. Tanpa butuh waktu yang lama, Yin He kembali disidang di dalam aula akibat pembangkangannya. Dalam pembelaannya, Yin He mengatakan bahwa dirinya menjalankan tugas atas Tita Ratu, yaitu sedang berusaha untuk melindungi duyung yang diharapkan menjadi peliharaan Ratu Peri. Ia berharap Ratu Peri tidak akan menyalahkan lembah bunga dikarenakan tidak bisa menjaga makhluk duyung yang ia harapkan. Tapi seluruh tetua lembah bunga tidak mempercayai perkataan Yin He, tapi Chang'e juga muncul di sana dan bersaksi bahwa Yin He adalah benar melindunginya. Changlan pada akhirnya memutuskan untuk membatalkan hukuman tersebut karena melihat keberhasilan Yin He yang membuat duyung ini dapat berbicara di hadapannya. Berkedok bangga akan keberhasilan Yin He, Changlan memanggil Yin He untuk mendekat ke hadapannya dan menyalurkan racun es tingkat tinggi ke dalam tubuh Yin He. Sepulangnya, Lolo yang melihat keadaan Yin He yang terluka parah mengeluarkan obat penawar agar bisa meredakan sakit yang dialami Yin He. Tapi hasilnya nihil karena obat yang dicuri mereka bukanlah penawar yang mereka harapkan. Kondisi semakin tegang ketika Qingsu muncul di sana memberitahukan bahwa dia dan Changlan telah paham maksud serta tindakan dan gerak-gerik, dan bahwa sejatinya maksud Changlan memberikan racun es pada murid-murid lembah bunga tak lain untuk menyelamatkan lembah bunga. Karena dalam racun es itu terkandung pula kekuatan spiritual yang dapat membangkitkan kekuatan tersembunyi mereka yang memiliki bakat. Lalu Qingsu meninggalkan mereka. Changlan dan Qingsu lalu menuju kediaman Hao Jing untuk menjenguk putranya ini yang sedang terluka.
Changlan memberitahukan ronde pertama telah dimenangkan Yin He, di mana Yin He dapat membuat duyung itu berbicara. Pada ronde kedua ini, Ratu meminta ekor duyung dan Changlan berharap Hao Qing dapat memenangkan ronde ini. Dengan cepat Hao Qing kembali menghampiri Chang Yi dan berniat untuk memotong ekor duyung itu dengan cara paksa, tapi Chang Yi yang telah pulih kekuatan spiritualnya memberikan perlawanan keras. Tak mampu mengalahkan Chang Yi, Hao Qing menjelaskan bahwa Yin He kini dalam pengaruh racun es ayahnya Changlan, di mana apabila dalam 3 hari Yin He tidak mendapatkan penawar, maka Yin He akan tewas. Tapi bila Chang Yi bersedia menyerahkan ekor duyungnya, maka Hao Qing menjamin dia akan menyelamatkan saudara angkatnya ini, lalu ia pergi dari sana. Keesokan harinya, Xiao Xing datang dan memperingatkan Chang Yi agar tidak mempercayai perkataan Hao Qing. Akibatnya, Xiao Xing dibawa pergi dari sana secara paksa dan Chang Yi pun menolak memberikan ekornya. Setelah itu, ayah Chang Yi menghampiri Chang Yi dalam mimpinya memperingatkan bahwa ia tidak dapat menginjakkan kaki kembali ke Istana Laut Timur apabila ia memotong ekornya sendiri demi wanita. Dan tepat di sore hari itu juga, Hao Qing kembali sembari membawa Chang Yi keluar dari goa menuju rumah Yin He di sana. Hao Qing memperlihatkan Yin He yang telah menjadi buta dan hidupnya tak akan lama lagi. Pada akhirnya, Chang Yi memutuskan untuk memotong ekornya untuk mendapatkan obat penawar di tangan Hao Qing. Yin He kembali pulih setelah mendapatkan penawar dari tangan Hao Qing. Mendapati kenyataan bahwa ekor Chang Yi telah terpotong demi menyelamatkan nyawanya sendiri dan mengerti bahwa hal tersebut merupakan tindakan dan kelakuan Hao Qing. Dengan marahnya, Yin He menghampiri lalu menampar saudaranya itu hingga berdarah. Dengan raut wajah sedikit menyesal, Hao Qing mengatakan walaupun tindakannya salah, tapi saat ini posisi mereka berimbang dalam mencari perhatian Ratu Peri. Setelah memberikan ekor duyung pada Changlan, diri Changli mulai goyah hasrat kerinduan akan figur seorang ayah tak terbendung lagi. Ia mempertanyakan hubungan ayah anak antar mereka yang terasa tanpa didasari kasih sayang, tapi hanya diberikan tugas untuk terus melayani para penguasa lembah bunga. Changlan di sini merasa sangat sedih karena Hao Qing tidak memahami maksud baik dirinya bagi anaknya itu. Karena perbuatan Yin He yang berani menampar Hao Qing, Yin He kembali disidang di aula dan Changlan menjatuhkan hukuman cambuk padanya sebanyak 30 kali dengan cambuk tulang api. Hao Qing yang datang ke sana dan meminta ayahnya membatalkan hukuman karena Yin He baru saja sembuh dari racun, malah disuruh mencambuk. Dengan sedih dan marah, Hao Qing mulai mencambuki Yin He sambil pikirannya kembali ke masa lampau. Melalui kilas balik masa kecil Hao Qing, ia teringat bertemu Yin He pertama kalinya di aula lembah bunga. Bibi Qingsu mengantar seorang gadis kecil ke dalam dan ia diberitahu Changlan untuk menganggap gadis kecil bernama Yin He itu sebagai adiknya karena Hao Qing terus meminta sosok adik kepada Changlan. Hao Qing ketika itu sangat senang, mereka semakin akrab karena Yin He juga menyayangi Hua Hua, musang kecil kesayangan Hao Qing. Namun secara tiba-tiba, Changlan menyuruh Hao Qing membunuh Hua Hua. Qingsu mengikat Yin He dan Hua Hua di atas jurang dan menyuruh Hao Qing agar menentukan pilihan mana yang akan diselamatkan. Karena Hao Qing tidak mau menentukan pilihan, Qingsu melepaskan keduanya. Beruntung Yin He dapat menyelamatkan diri setelah tersangkut di tebing, tapi tidak bagi musang kecil yang dikurung di dalam karung. Changlan yang masih tidak puas melihat putranya yang terlalu lembek, memaksa Yin He kecil yang menolak perintah untuk menjalankan rencana mendorong Hao Qing jatuh dari tebing jurang ke dalam gua ular. Changlan bahkan memberikan racun es dan menyiksa Yin He kecil agar patuh. Beberapa hari kemudian rencana itu dijalankan hingga sampailah mereka di sebuah jurang. Tangan Yin He bergerak di luar kendali, walau nampak dengan sengaja ia mendorong kakak angkatnya jatuh ke dalam jurang dan menolak menolong bahkan memaki Hao Qing. Saat Hao Qing terjatuh ke dasar jurang yang merupakan sarang banyak ular berbisa,
Di sanalah dia pertama kali bertemu dengan si bayi ular. Awalnya Hao Qing merasa dendam pada Yin He, tapi sore harinya tanpa Changlan sadari, Yin He kembali ke sana dan memberi makan ular-ular berbisa itu agar tidak menyerang Hao Qing. Terlebih ketika Hao Qing berhasil naik dari jurang, ia melihat secara langsung ayahnya menyiksa gadis kecil itu dengan racun es karena menolak mendorong dirinya ke dalam jurang. Setelah hukuman dilakukan, keesokan harinya Yin He menghampiri Hao Qing yang mengundangnya dan menawarkan dirinya untuk bekerja sama. Hao Qing memberitahukan Yin He pula untuk tidak terlalu merasa bersalah telah mendorongnya ke jurang ketika mereka kecil, karena dia tahu sedari dulu ayahnya lah yang menyuruh Yin He. Hao Qing ingin menumbangkan Changlan sebagai ketua lembah bunga dan memberikan penawar pada semua murid yang diberi racun es, agar mereka bisa terlepas menjalani kehidupan tanpa dibayangi rasa ketakutan akan siksa dan kematian. Tanpa adanya Sanye yang bisa membantu, Hao Qing dan Yin He lalu berlatih teknik Seger Roh untuk melawan Qingsu yang tingkat energi spiritualnya bahkan jauh di atas Sanye. Di malam harinya, kala Hao Qing menghampiri sang ayahnya dalam kamar untuk mengecek kondisi sang ayah dengan memberikan obat padanya, Changlan malah menunjukkan kasih sayang sebagai seorang ayah. Ia memberikan obat pribadinya yang paling mujarab, hadiah dari Istana Langit pada Hao Qing agar ia dapat menggunakan ketika Hao Qing terdesak. Hao Qing awalnya menolak karena ia merasa Changlan yang saat ini sedang lemah karena pertarungannya dengan Qing Ji belum lama ini lebih memerlukannya. Tetapi Changlan menolak dan memaksa Hao Qing menerima obat tersebut. Setelah Hao Qing pergi, Changlan yang memuntahkan darah memberitahu Qingsu untuk segera menuntaskan rencana rahasianya. Ia sangat berharap putranya sendiri akan memberontak terhadapnya dan ia telah tahu bagaimana Hao Qing dan Yin He sedang berlatih teknik Seger Roh untuk mengurung Qingsu. Terkuaklah rahasia besar bahwa Changlan telah mempertaruhkan nyawanya selama ini demi menyalurkan benih kekuatan spiritual yang menghabiskan energi spiritualnya sendiri hingga ia lumpuh ke dalam tubuh Hao Qing dan Yin He untuk melawan seseorang yang ia sebut sangat kuat. Setelah itu Changlan mulai transfer energi spiritualnya ke tubuh Yin He yang sedang tertidur. Changlan meminta Qingsu untuk memberikan Yin He penawar ketika ia tersadar dan melepaskan mereka agar pergi dari lembah bunga. Ia juga meminta Qingsu meletakkan surat yang telah ia selesai tulis di dalam ruang rahasia, agar Hao Qing dapat mengetahui apa yang sebenarnya terjadi setelah membaca isi dalam surat tersebut. Changlan kemudian mengucapkan perpisahannya pada Qingsu karena telah setia mengabdi selama 100 tahun terakhir. Dia lalu mengembalikan esensi kekuatan spiritual pada Qingsu yang berarti ia sudah tak lagi menjadi hewan penjaganya. Setelah memberikan upeti pada Dewa Rendahan Chang yang meminta kesetiaan lembah bunga, Xiao Xing yang diutus Yin He untuk menjebak Qingsu dan ketua mereka mengabarkan bahwa Yin He sedang dalam kondisi gawat dan membutuhkan bantuan ketua. Qingsu yang tahu akan niat Hao Qing dan Yin He untuk menjebaknya, meneguhkan hatinya tetap pergi menuju jebakan tersebut. Setibanya di sana, Hao Qing dan Yin He muncul di hadapannya lalu menyerang Qingsu dengan teknik Seger Roh. Nampak Qingsu kali ini sengaja mengalah agar rencana Changlan berjalan dengan semestinya. Hao Qing pun pergi untuk menuntaskan rencana pemberontakan mereka. Sesampainya di aula, Hao Qing mencoba untuk berunding dengan ayahnya. Ia meminta ayahnya turun dari kursi ketua karena metode memimpin selama ini sangatlah kejam. Tapi tentu hal tersebut ditolak oleh Changlan. Changlan mengatakan tidak akan ada pergantian ketua selama dirinya belum tewas. Sembari berkata seperti itu, Changlan berdiri dari kursi rodanya dan menggunakan sisa-sisa kekuatan terakhirnya. Hao Qing yang terkejut terpancing provokasi sang ayah dengan mengira ayahnya telah menipu semua murid di lembah bunga dengan berpura-pura cacat. Di saat bersamaan, baru saja Yin He mengungkapkan kecuriganya pada Qingsu yang mengalah karena Qingsu adalah jenis rubah berekor 9, di mana jenis ini adalah hewan penjaga terkuat yang bahkan tingkat energi spiritualnya jauh di atas tingkatan murid lembah bunga. Dikagetkan Qingsu yang mampu meledakkan segelnya dengan mudah. Qingsu lalu menyalurkan semua kekuatan spiritualnya ke tubuh Yin He, hingga Qingsu sendiri menjadi sangat lemah. Kembali ke goa, Changlan menyerang Hao Qing dengan lemparan pedang yang di detik terakhir ia batalkan. Changlan mengungkapkan kekecewanya kepada Hao Qing yang berhati lemah. Ia mengatakan pada putranya bahwa ia pernah mencoba melawan seorang berwatak kejam yang sangat kuat dan kalah.
Karena itulah ia sangat keras mendidik Hao Qing dengan harapan kekuatan Hao Qing akan melebihi dirinya. Setelah itu ia jatuh lemah termakan oleh energi spiritualnya sendiri dan racun es yang telah ditanamkan ke dalam tubuhnya. Ia memberitahu putranya agar membaca surat yang dia tinggalkan di ruang rahasia, lalu tewas sesudahnya. Qingsu yang tiba di sana sangat bersedih melihat tewasnya Changlan, lalu memutuskan untuk bunuh diri di saat itu pula dengan menghancurkan esensi tenaga spiritualnya sendiri. Inhe yang datang menyusul Qingsu hanya dapat terbelalak diam tak berdaya melihat semua itu. Hao Qing dengan segera memasuki ruang rahasia untuk mencari surat yang sengaja ditulis oleh mendiang ayahnya agar mengetahui apa yang sebenarnya telah terjadi selama ini. Dalam surat tersebut, Hao Qing diberitahu untuk menyelamatkan seluruh murid Lembah Bunga agar bisa bebas dari ketakutan akan bangsa peri. Bangsa peri inilah yang telah meracuni seluruh makhluk yang ada di Lembah Bunga dengan racun es. Dan Changlan yang tahu bahwa Hao Qing telah gagal dalam pelatihannya mengatakan kini hanya Yin He lah yang dapat mereka andalkan untuk melawan tirani. Keesokan harinya, Hao Qing secara resmi dilantik menjadi ketua Lembah Bunga yang baru. Hao Qing mengatakan di depan para murid agar membantu dirinya memperbaiki kembali nama baik Lembah Bunga. Setelah acara penobatan, Yin He meminta Hao Qing untuk segera memberikan obat penawar racun es karena ia akan segera meninggalkan lembah tersebut. Belum ingin berkata jujur, Hao Qing malah menginstruksikan pengawalnya untuk mengepung Yin He. Ketika gadis itu mencoba melawan, Hao Qing mengaktifkan kembali racun es di tubuh Yin He yang menutup titik meridian spiritual dan membuatnya lemas. Hal sama juga dialami Luoluo dan Chang'e. Xiaoxing dan beberapa murid datang ke sana ketika Chang'e ingin melakukan perlawanan. Xiaoxing mengancamnya dengan keselamatan Yin He yang ditawan oleh Hao Qing. Dalam sekejap, Luoluo dan Yin He dikurung di rumah mereka dengan segel Hao Qing, tetapi Yin He yang akhirnya mulai mempelajari teknik terakhir dari esensi kekuatan Changlan yang ditambah esensi mutiara duyung, berhasil membobol segel itu. Setelah itu, Yin He melabrak Hao Qing di kediamannya dan memaksa untuk memberikan penawar serta membebaskan dirinya dan Chang'e. Tidak ingin berkonfrontasi, Hao Qing mengajak Yin He masuk ke ruang rahasia. Di sana Hao Qing memberitahukan bahwa kutukan segel racun yang ada di tubuh semua murid Lembah Bunga bukanlah dibuat oleh ketua Lembah Bunga, tapi dari sosok guru para makhluk abadi yang bernama Ning Qing. Guru makhluk abadi ini menaruh dendam lama pada Lembah Bunga yang belum dikuak di sini. Demi menyelamatkan murid-murid Lembah Bunga, Changlan menanamkan esensi spiritual manusia fana dan makhluk spiritual ke dalam tubuh beberapa murid, tapi banyak dari mereka yang tewas karena tidak kuat menahan sirkulasi energi campuran itu. Hao Qing mengungkapkan ia ingin melanjutkan eksperimen ayahnya karena hanya Yin He yang tersisa. Belum selesai mereka berbicara, mereka dipanggil ke aula karena kedatangan Ratu Peri. Di aula itu seolah tidak peduli perihal tewasnya Changlan. Ratu Peri meminta Duyung Laut Timur dihadirkan untuk memeriksa dan memastikan si Duyung dapat dijinakkan. Tapi fakta berkata lain dan yang terjadi adalah di luar keinginan Ratu Peri. Ratu Peri yang murka ini lalu menyalahkan para pelatih karena gagal memenuhi ketiga titanya dan segera mengeluarkan cabuk api memberi Yin He pelajaran. Chang'e, murid senior dari Ning Qing, sang guru abadi, menghentikan perbuatan kejam Ratu Peri itu dan menganjurkannya untuk memberikan Yin He waktu karena tak lama lagi Ning Qing juga akan turun ke bumi. Untuk menghargai nama besar Ning Qing, Ratu Peri mengurungkan niatnya menyiksa Yin He lebih jauh, tapi dia mengancam seluruh Lembah Bunga. Apabila Duyung ini kabur, maka ia akan membunuh Yin He, si penjaga Lembah Bunga, dengan ribuan sambaran petir. Yin He hanya dapat terisak lemah di lantai aula itu, menyadari betapa lemah dan kecilnya manusia di hadapan para entitas abadi ini yang bertindak semaunya.
Tanpa rasa takut pada Ratu Peri yang posesif pada setiap makhluk yang dianggap sebagai peliharaannya, Cheng Yi mengunjungi Chang'e dalam goa. Di dalam goa, Cheng Yi meminta tolong untuk mempertemukan kembali dirinya dengan Ratu Peri yang disanggupi Cheng Yi. Setelah itu Cheng Yi kembali ke goa dan meminta maaf atas perlakuan Ratu Peri kejam kepada Yin He di aula. Walau begitu, ia tegas mengatakan bahwa sebagai seorang guru spiritual, Yin He tidak boleh memiliki perasaan terikat pada makhluk-makhluk yang menjadi target tugasnya. Untuk penjelasan singkat kasta dan kekuatan dalam mitologi Tiongkok kuno, agar teman-teman tidak rancu dan bingung seperti ini ya. Pada tingkat dasar ada jenis hewan dan tumbuhan yang tidak dapat melatih kekuatan spiritual mereka, dan sedikit di atas mereka adalah manusia. Pada tingkatan menengah, ada jenis hewan-hewan yang telah berhasil melatih diri menjadi siluman, serta manusia-manusia yang berhasil melatih batin mereka menjadi guru-guru spiritual yang berumur panjang. Murid-murid lembah bunga termasuk Yin He dan para hewan penjaga serta siluman berada di tingkat ini, termasuk pula Phoenix karena Kuhuo harus kembali ke wujud telurnya setelah hidup puluhan ribu tahun. Pada tingkat atas dikenal sebagai jenis makhluk abadi yang bertugas menjaga keseimbangan alam, walaupun secara literal mereka ini tidak abadi karena dapat dibunuh oleh sesamanya atau diturunkan tingkatannya menjadi manusia dan hewan melalui hukuman reinkarnasi. Tapi jelas umur mereka jauh lebih panjang dari siluman dan hewan penjaga di tingkat menengah, karena itu mereka disebut abadi. Jenis mereka adalah peri, dewa-dewa penghuni langit, tentara langit, dan para penjaga neraka. Dalam film ini, naga Ratu Peri, Cheng Yi, Dewa Chang, hingga yang tertinggi yaitu Kaisar Langit ada di tingkat ini. Ada tingkatan yang terlepas dari semua tingkatan tersebut. Tingkatan ini biasanya mempunyai gelar Shencun, tapi mereka tidak ikut campur dunia fana karena telah menyatu dengan alam. Mereka inilah kaum mitologi yang abadi seperti He Su Shencun atau Dewa Bintang yang akan muncul pada cerita lebih lanjut. Chang'e yang menemui Ratu Peri ternyata mengajukan diri untuk tunduk pada semua perintah dan menjadi peliharaan setia selama nyawa Yin He diampuni, dan ia sendiri juga akan mempersembahkan mutiara duyung pada guru abadi di kediaman sucinya. Yin He yang mendengar kabar ini mengajak Hao Qing untuk membantunya membebaskan Chang'e. Pagi harinya para murid Istana Abadi telah menunggu di luar kuil untuk membawa Chang'e menuju Istana Abadi. Yin He lalu memohon Cheng Yi agar mereka mengambil jalan darat karena ia berkeinginan mengumpulkan bunga yang berada di alam dunia untuk dia persembahkan di hadapan sang guru abadi nantinya. Malam harinya Hao Qing menghampiri Yin He untuk memberikannya obat ramuan agar sirkulasi gabungan kekuatan spiritual dalam tubuhnya dapat segera normal. Keesokan paginya Yin He kembali menghampiri Cheng Yi meminta izin untuk mengajak Cheng Yi berjalan-jalan di sekitar pegunungan. Dari siang hingga malam mereka menikmati masa-masa yang penuh dengan kebahagiaan itu. Dari pembicaraan mereka, Cheng Yi memberitahukan bagaimana dirinya bisa tertangkap oleh bangsa peri. Ia memberitahu ketika rombongan Ratu Peri sedang melintasi langit laut timur, Ratu Peri terjatuh karena tersapu oleh kuatnya hembusan badai dan terseret ombak. Namun Ratu Peri ditolong oleh si duyung Chang'e dari keganasan gelombang laut timur dan para makhluk mitologi ganas yang ada di sana. Tetapi bukannya berterima kasih, Ratu Peri malah menyuruh para pengawalnya untuk menangkap Chang'e dan mengirimnya ke lembah bunga. Saat tengah malam di sebuah rumah yang sudah Hao Qing persiapkan, Yin He berhasil melepaskan segel pengikat yang berada di dalam tubuh Chang'e agar ia kembali ke Istana Laut Timur berkumpul bersama keluarganya. Setelah itu, Yin He memberitahu Hao Qing dirinya akan kembali ke tenda dan menunggu agar Ratu Peri menghukumnya atas tindakan yang ia lakukan, yaitu membantu Chang'e kabur. Baru saja masuk tenda, seketika Yin He dihampiri Cheng Yi yang menanyakan keberadaan duyung yang seharusnya Yin He jaga. Dengan nekat, Yin He menjawab ia telah membebaskan Chang'e. Panik akan jawaban Yin He, Cheng Yi lalu menyuruh seluruh murid Istana Abadi agar mencari duyung tersebut sebelum Ratu Peri mengetahui kejadian ini. Hao Qing yang tidak bisa melihat saudaranya akan dihukum mati karena melepaskan Chang'e dengan segera melepaskan Chang'e dari segel pelindung kekuatan spiritual. Lalu duyung itu berlari kembali ke tenda dan membawa Yin He kabur dari sana.
Mereka berlari hingga ke pinggir tebing. Di sana Yin He yang tak ingin Chang'e kembali tertangkap oleh murid Istana Abadi membohongi Chang'e. Yin He memberitahu ia tidak pernah suka kepada Chang'e. Semua hal yang dia lakukan hingga kini adalah manipulasi hati saja karena Yin He ingin mengalahkan Hao Qing dan mendapatkan reputasi baik. Agar ucapannya lebih meyakinkan, Yin He bahkan menusuk dada Chang'e dengan sebilah belati. Chang'e yang termakan tipuan Yin He didorong Yin He hingga jatuh dari tebing itu. Dalam patah hatinya, Chang'e terjun bebas dari tebing. San Ye yang diselamatkan oleh Ku Huo dibawa ke kediamannya di tengah gurun. Di sana San Ye menunjukkan kebencian luar biasa pada Phoenix ini. Tak mampu melawan kekuatan Phoenix, San Ye meminta Ku Huo agar menghabisi saja dirinya, tapi diajukan Ku Huo. Saat malam tiba, terlihat Li Su menghampiri Ku Huo dalam bentuk astralnya. Ternyata pangeran kucing gunung ini belum tewas karena serangan Qingsu masih menyisakan sedikit energi spiritualnya. Li Su lalu berjanji akan berlatih agar dapat mengembalikan bentuk fisiknya secara utuh. Pada awalnya San Ye sangat marah pada Li Su yang telah memanfaatkan hatinya untuk membebaskan Ku Huo. Tapi setelah Li Su menjelaskan bahwa ia telah menganggap Ku Huo yang telah menyelamatkan hidupnya sebagai ibunya sendiri, lalu keduanya pun berbaikan. Kembali ke Yin He, para pasukan Istana Abadi telah tiba di bibir tebing. Dengan kekuatan baru dari sirkulasi dua alam dan teknik baru dari darahnya, Yin He membuka segel yang cukup kuat untuk menahan para makhluk abadi ini. Walau cukup kuat, tapi Yin He yang belum sepenuhnya menguasai teknik tersebut menjadi bulan-bulanan dan hampir tewas setelah panah spiritual Ratu Peri menembus dadanya. Tak dinyana, luka-luka itu membangkitkan kekuatan siluman rubah berekor 9 Qingsu yang telah ditransfer ke tubuh Yin He. Dalam seketika, gabungan kekuatan Yin He Qingsu dan elemen langit dari racun es membuat seluruh murid abadi tak berdaya diserangnya. Ratu Peri hampir dihabisi, tiba-tiba sebuah cahaya keemasan menyeruak dan menghempaskan Yin He tak sadarkan diri. Pemilik serangan itu adalah Ning Qing, guru abadi yang mampu membuat Yin He bertekuk lutut hanya dalam satu jurus. Ning Qing memberitahu muridnya agar menangkap dan memenjarakan Yin He karena ia tertarik akan energi yang Yin He barusan keluarkan, di mana manusia dapat melukai makhluk langit. Lalu melarang seluruh murid Istana Abadi membicarakan kejadian hari ini. Pagi harinya, pasukan Raja Laut Timur bernama Luosuo menemukan pangeran mereka tergeletak tak berdaya di tepi sungai. Luosuo tidak dapat menyembuhkan Chang'e dengan energi spiritualnya karena Chang'e telah membuang mutiara dan juga ekor duyungnya. Dalam kepanikannya, muncul seorang makhluk abadi mantan murid pertama Ning Qing bernama Kong Ming yang segera mentransfer energi spiritualnya dan memberikan obat ramuan. Cheng Yi dan para pasukan Istana Abadi yang diperintahkan Ratu Peri untuk mencari duyung tiba di sana pula. Tapi tidak ada yang berani melawan Kong Ming untuk membawa kembali Cheng Yi ke Istana Abadi karena mereka sadar jauhnya tingkatan kekuatan spiritual mereka dengan Kong Ming. Karena gagal dalam misi, Cheng Yi mengatakan di hadapan sang guru untuk menghukum dirinya. Tapi Ning Qing yang mengerti bahwa muridnya ini telah berjumpa dengan musuh besar sekaligus mantan muridnya mengampuni Cheng Yi. Di rumahnya, Kong Ming yang memeriksa tubuh Cheng Yi merasa sangat kecewa karena ia tidak mendeteksi lagi kekuatan besar Pangeran Duyung Laut Timur yang dapat mereka gunakan untuk melawan Ning Qing. Ingatannya kembali di beberapa puluh ribu tahun yang lalu di hari sebelum ia meninggalkan Istana Abadi. Sebagai dewa, ia terkejut melihat kekejaman gurunya yang membuat banyak murid Lembah Bunga musnah. Dalam kesedihannya, ia dihampiri Kaisar Langit dalam penyamaran yang memberikan Kong Ming sebuah pusaka teratai
yang berfungsi sebagai kompas untuk menemukan orang yang dapat melawan Ning Qing yang telah berubah menjadi sosok dewa kejam. Kong Ming mengatakan pada Chang Yi setelah tersadar bahwa kompas ini menunjukkan bahwa diri Chang Yi yang terpilih dan dapat melawan Ning Qing. Namun Chang Yi menolak hal itu karena ia merasa telah ditipu oleh kelicikan manusia seperti Yin He dan memilih untuk pulang ke Laut Timur. Di kediamannya, Ratu Peri dihampiri oleh adik angkatnya Kaisar Langit. Adik angkatnya memberikan semangkuk obat surgawi sambil menasihati kakaknya agar tidak terlalu bertemperamen tinggi dan mempermainkan makhluk abadi. Tapi Ratu Peri malah menyalahkan adiknya yang sangat lembek walau memiliki jabatan sebagai Kaisar Langit. Setelah itu Kaisar Langit mencari Ning Qing dan berbicara padanya. Ia merasa kakaknya ini telah berubah menjadi dewa yang mempermainkan makhluk-makhluk lain sesuka hati. Ia menuntut tanggung jawab dari Ning Qing sebagai guru moral dari kakaknya itu dan mengancam akan membawanya pulang ke Istana Langit. Tak gentar dengan ancaman Kaisar Langit, Ning Qing mendekatinya dengan postur hendak menyerang. Beruntung Lei Ce dan Fei Lian, dua guru Kaisar Langit, muncul dan membawanya pergi dari sana. Di tebing Istana Langit, Kaisar Langit memberitahu para gurunya bahwa mendiang ayahnya telah mengubur sebuah senjata pusaka langit dalam pohon yang hanya dapat dibuka oleh seseorang berkekuatan spiritual besar. Setelah itu, dia menjumpai guru besar Hesu Dewa Bintang dan menceritakan kekejaman Ning Qing, tapi Hesu Xinchun tertidur pulas karena tidak terlalu memikirkan dunia fana. Di sisi lain istana, Yin He tersadar dari pingsannya dihampiri Ning Qing dan Cheng Yi. Setelah memperhatikan kondisi Yin He, Ning Qing segera mengetahui adanya rencana pemberontakan lembah bunga yang dibuat ketua mereka selama ratusan tahun dengan melakukan uji coba, menggabungkan kekuatan spiritual manusia, siluman, dan energi spiritual langit elemen es miliknya. Hao Qing yang membuntuti murid-murid Istana Abadi hingga sampai di sana demi bisa melepaskan diri dari jeratan Ning Qing berhasil menerobos dan menghancurkan segel yang mengurung Yin He dengan kekuatan barunya. Tapi seketika itu Ning Qing tiba dan dalam satu jurus Hao Qing terpental dan tak berdaya. Ning Qing lalu menyiksanya lebih lanjut dengan racun es sembari memperingati Yin He agar tidak kabur dari ruangan itu atau Hao Qing akan dimusnahkan dalam sekejap. Hao Qing yang terluka parah terpaksa kembali ke lembah bunga untuk menyembuhkan dirinya. Kembali ke kediaman Ratu Peri, ia yang telah dikalahkan Yin He di atas tebing merasa sangat malu dan dendam hingga ketika ia mendapatkan kabar bahwa Yin He ditahan di penjara Istana Abadi, Ratu Peri datang dan menyiksa Yin He. Tapi ketika Ratu Peri mencoba menyiksa Yin He menggunakan racun es, seketika itu pula Yin He berubah menjadi rubah berekor 9 yang membuat Ratu Peri ketakutan. 昨日趁师傅不在，闯入从己所，带走了身陷囹圄，竟还如此不知死活。 Ning Qing muncul di sana dan mengikat Yin He hingga dirinya gagal bertransformasi. Ratu Peri yang malu lalu pergi meninggalkan Yin He. Tidak lama kemudian dia dan Dewa Chang kembali membawakan racun lain yang tidak mempengaruhi tubuh Yin He sama sekali. Dan bahkan berkat mutiara anti racun Chang Yi, ia mampu mengeluarkan racun itu dari tubuhnya untuk menakut-nakuti Ratu Peri. Cheng Yi yang melihat hal ini semakin merasa khawatir akan kekejaman Ratu Peri menghentikan tindakan juniornya itu. Dendam Ratu Peri yang angkuh karena ingin semua makhluk hidup berlutut padanya semakin membara sejak hari itu. Dewa Chang lalu membawa sebagian besar murid senior Istana Abadi dan menyegel Istana Laut Timur. Chang Yi dan Luo Shuo segera muncul di sana untuk menghadapi para murid abadi ini. Tapi Chang menipu Chang Yi dengan mengatakan bahwa Ratu Peri telah mengeksekusi ayahnya Raja Laut Timur dan memperlihatkan esensi kekuatan spiritual yang segera berubah menjadi anak panah yang mengarah langsung ke esensi spiritualnya.
Di saat itulah tongkat pusaka Raja Laut Timur muncul dan melindungi putra mahkota. Hanya dalam satu kali ayunan, seluruh pasukan Istana Langit Ratu Peri dan murid-murid Istana Abadi terhempas telat. Menurut ilmu cocok logi, tongkat ini adalah pilar Istana Laut Timur yang digunakan oleh Sun Gokong Rasakti. Makanya dalam satu kali ayunan, semua prajurit langit terhempas. Kong Ming juga tiba menghadang para pasukan Istana Langit dan membawanya pergi dari sana. Setelah memberikan wejangan agar membela kebaikan oleh ayahnya dalam mimpi, Cheng Yi memutuskan menerima ajakan Kong Ming untuk ikut melawan kekejaman yang dilakukan Ning Qing pada alam manusia. Mereka lalu segera berangkat mengikuti arah petunjuk kompas pemberian Kaisar Langit. Beberapa hari kemudian mereka sampai di dataran utara bersalju markas dari Pavilion Lingshan, tempat keberadaan para makhluk abadi lain yang juga tunduk pada Ratu Peri. Sama seperti Istana Abadi, Pavilion Lingshan juga sangat kejam dipimpin oleh Chuling. Mereka membunuh, menangkap, menguliti bangsa siluman rubah demi menyenangkan Ratu Peri. Kong Ming berpikir untuk mencari dukungan dari bangsa rubah karena mereka adalah hewan spiritual penjaga terkuat. Tak disangka di dekat mereka nampak Qingyao, putri bangsa rubah, sedang dihadang dan dibantai oleh Chuling dan pasukannya. Niat Chuling membunuh Qingyao kandas karena serangan anak panahnya ditangkap Chang Yi yang membawanya kabur dari sana, sementara Kong Ming melumpuhkan Chuling hanya dalam satu jurus saja. Di dalam goa, Qingyao dan Kong Ming secara bergantian memberi Chang Yi obat dan bantuan kekuatan spiritual mereka agar retakan esensi spiritual Chang Yi setelah terkena serangan anak panah di tebing tidak semakin melebar. Di sini, Qingyao menceritakan ayahnya Raja Rubah menyerahkan dirinya ketika sarang mereka disergap secara tiba-tiba oleh Chuling. Mereka lalu merencanakan skenario di mana Qingyao akan pura-pura menangkap Chang Yi agar mereka dapat mengetahui di mana Raja Rubah dikurung. Sementara itu di lembah bunga, Hao Qing mengeluarkan Xi Yi dari balik jubahnya. Ternyata sama seperti Li Su, Hao Qing tidak membunuh Xi Yi hingga tidak tersisa karena ia menyimpan esensi kekuatan Xi Yi. Dan setelah beberapa waktu, kekuatan spiritual Xi Yi telah kembali dan ia memperoleh kembali fisik manusianya. Hao Qing meminta Xi Yi untuk membantunya menyempurnakan sirkulasi kekuatan spiritual dalam tubuhnya agar bisa menekan dan menghancurkan racun es Ning Qing. Di sana, Xi Yi menawarkan esensi atau nyawanya pula agar Hao Qing dapat menjadi sekuat Yin He yang telah menyerap esensi Qingsu. Kembali ke daratan utara, Qingyao yang berpura-pura berkeliling tanpa arah memamerkan Chang Yi yang diikat oleh bangsa rubah dihadang oleh Chuling, kemudian dipaksa menyerahkan Chang Yi. Termakan jebakan itu, tiba-tiba Ratu Peri juga hadir di tengah-tengah mereka. Tidak buang waktu, Kong Ming segera muncul dan menghempaskan semua murid Ling Xuan dan pasukan Istana Langit yang ada di sana. Seketika itu, seluruh bangsa rubah yang tertawan Pavilion Lingshan terlepas dari segelnya setelah Chuling dilukai Kong Ming. Peperangan antara bangsa rubah dan murid Pavilion lalu pecah, tapi sekali lagi Kong Ming berhasil menghempaskan seluruh musuh mereka. Dalam keadaan terdesak, Chang Yi yang murka karena ayahnya telah dieksekusi oleh Ratu Peri dengan tita langit yang mengada-ngada, menghunuskan pedang ke arah Ratu Peri. Tapi Dewa Chang mengorbankan dirinya menerima tusukan pedang tersebut. Ning Qing yang merasakan fluktuasi energi spiritual di dataran utara merapal segel perlindungan dan teleportasi bagi Ratu Peri dan memindahkannya dari sana. Di dalam ruang sel, Yin He bertemu dengan para siluman muridnya yang dulu ia nasihati karena mereka juga dipindahkan dari lembah bunga ke Istana Abadi.
Dari siluman lemah seperti siluman ayam, babi, hingga siluman menengah seperti Kuhua memberikan Yinhe semangat dan berjanji akan menjaganya. Tidak lama kemudian, Kaisar Langit yang mendapatkan kabar dari guru besar Hesu mengenai sosok manusia ajaib bernama Yinhe datang menemuinya. Kaisar Langit berbincang-bincang sesaat dengan Yinhe di sana dan diberitahu bahwa Ningqing telah berlaku sangat kejam pada manusia. Setelah cukup mendengar semua ini, Kaisar Langit memberikan dukungannya pada Yinhe untuk melakukan balas dendam, dan Yinhe tidak akan dihukum bila melenyapkan Ningqing. Di atas langit, situasi semakin pelik karena Kaisar Langit mulai mendesak Dewa Bintang untuk memberikan wejangan cara membela diri dari guru Ningqing. Kembali ke daratan utara, Raja Rubah berjanji akan membantu Chang'e untuk melawan perkumpulan Istana Abadi. Merasa lega setelah itu, Chang'e roboh setelah esensinya yang retak hampir hancur. Merasa berhutang budi, Qingyao lalu merapalkan teknik terbaik bangsa Rubah untuk menyembuhkan Chang'e yang sekarat. Setelah beberapa waktu, teknik Qingyao memperlihatkan hasilnya. Esensi spiritual Chang'e pulih tanpa bekas retakan. Seluruh rakyat dan pasukan bangsa Rubah kemudian menyiapkan diri untuk menghadapi pertempuran besar-besaran melawan makhluk abadi di bawah Ratu Peri. Raja Rubah lalu memberitahukan pada mereka agar mencari Qingqi, Phoenix terkuat untuk membantu mereka melawan Ningqing. Kongming pun mengajukan diri untuk menjemput Qingqi menuju daratan utara. Di Istana Abadi, Ningqing yang merasa sangat murka akibat serangan Chang'e pada Ratu Peri mengaktifkan racun esnya pada semua murid Lembah Bunga. Semua murid tersiksa di kala itu dan membuat Hao Qing sangat panik, sedih juga kecewa karena serangan racun itu diaktifkan setiap kali kelompok Chang'e mengganggu Istana Abadi. Seluruh murid Lembah Bunga tentu saja termasuk Sanye di sarang Qingqi yang jatuh terkapar membeku ketika racun es diaktifkan. Li Su yang baru saja dibantu untuk memperoleh bentuk fisiknya oleh Qingqi menjadi sangat panik. Semalaman ia menguras semua kekuatan spiritualnya yang bahkan belum pulih normal. Hingga di pagi harinya Li Su sendiri hampir tewas bila tidak dibantu kembali oleh Qingqi yang menyembuhkan dirinya. Sanye yang tersadar dari siksa racun es kembali ke Lembah Bunga. Di sana dia menerobos masuk ke kamar Hao Qing dan mengacak-acak seluruh perabotan di sana hingga menemukan sebuah obat penawar sementara. Hao Qing dan Xi Yi memorgoki perbuatan Sanye dan berusaha menghalanginya, tapi dengan teknik bubuk ngengatnya, Luolo berhasil memperlambat Hao Qing. Kemudian Li Su juga muncul di sana dan menghadang murid-murid Lembah Bunga yang mengejar Sanye yang berhasil kabur dengan Li Su. Hao Qing yang geram lalu mengurung Luolo dalam segel sambil menyalakan Luolo karena satu-satunya penawar sementara yang baru saja ia temukan dicuri dan ditelan oleh Sanye. Tapi Luolo segera dibebaskan oleh Kaisar Langit yang memberikannya tugas untuk membantu Yinhe. Dengan bantuan Xi Yi dan sebuah buku tua peninggalan ayahnya, Hao Qing pun melakukan penelitian kembali mencari penawar racun es. Panik karena tidak menemukan cara untuk membebaskan semua murid Lembah Bunga dari racun es, Hao Qing berbalik arah dan menginstruksikan semua murid agar membantu dan melindungi Ratu Peri dari serangan yang akan dilancarkan Chang'e. Perlahan tapi pasti, Hao Qing mulai menganggap Chang'e hanya mendatangkan kesusahan dan akan membuat seluruh murid Lembah Bunga musnah. Sementara itu di gurun, walaupun telah berbaikan dan berulang kali diselamatkan nyawanya oleh Li Su, tapi Sanye menolak menjadikan Li Su sebagai hewan spiritual pelindungnya kembali karena takut disakiti dan dibohongi oleh Li Su lagi. Dalam suasana hati yang buruk, pada pagi harinya Li Su dan dua anak buahnya tanpa sengaja bertemu Kongming yang baru saja kembali dari utara dan mencari Qingqi untuk mendukung perjuangan mereka melawan Ningqing. Sebelum terjadi baku hantam karena kekurang ajaran Li Su pada Kongming, ia mengenali tanda es di tenguk Sanye ketika Sanye tiba di sana untuk melerai. Sayangnya ketika Kongming menjelaskan maksud kedatangannya, Sanye dan Li Su enggan menunjukkan di mana letak Qingqi berada. Sewaktu berkeliling mencari kediaman Qingqi, Kongming bertemu dengan Luolo dan akhirnya serangkaian adegan konyol pun terjadi antara Kongming dengan Luolo, si gadis belia polos,
ketika mereka mabuk oleh arak pemberian Kaisar Langit yang dibawa Lolo. 组织就是我的主子被仙师囚禁。云和他有一次被长衣抱着睡。啊，这么暖和啊！ Melihat keakraban Lolo dan Kongming, akhirnya mereka membawa Kongming ke hadapan Qingji. Di sana Qingji menyanggupi permintaan Kongming walau ia melarang Kongming menginjakkan kaki di gurun kediamannya kembali karena guci arak persembahan untuknya telah kosong diminum mereka. Kemampuan Qingji dalam hal kecepatan sangat luar biasa karena keesokan harinya dalam sekejap ia telah sampai di daratan rubah Istana Rubah meninggalkan Kongming dan kawan-kawan di gurun. Di sana mereka mengatur taktik penyerangan agar dapat mengalahkan Ningqing. Sebelum mereka pergi, Kongming menitipkan sebuah boneka pada Chang Yi untuk diberikan kepada Cheng Yi. Keesokan harinya, Qingji membuka penyerangan. Ia melenyapkan semua pengawal dan melukai Ratu Peri. 师傅，师傅， Ningqing tiba tepat waktu di sana untuk melindungi Ratu Peri dan mengirimnya kembali ke Istana Abadi dengan segel teleportasi. Menahan keterkejutannya melihat Qingji, ia bertukar beberapa kata dengan Qingji seolah mereka sudah saling mengenal sejak lama. Di sini kembali terkuak kenyataan mencengangkan bahwa Ningqing dahulu adalah adik seperguruan Qingji. Tidak perlu waktu lama bagi kedua saudara seperguruan ini untuk melepaskan amarah mereka dan terlibat dalam pertarungan. 替他好好教训教训你。 Inhe sendiri tidak kalah terkejut ketika menemukan rahasia di balik dendam dan kebencian Ningqing pada Lembah Bunga adalah kenyataan bahwa Ningqing pernah jatuh cinta pada muridnya di Lembah Bunga. Tapi sebelum semuanya jelas, Inhe merasakan fluktuasi energi spiritual dan dengan energi rubah ekor 9, dia pun menghancurkan segel yang mengurungnya. Tapi Ratu Peri muncul di sana dengan pandangan penuh amarah karena selalu dipermalukan. Ratu Peri mencambuki Inhe dengan cambuk api andalannya. Inhe yang tidak dapat menahan emosinya lagi setelah melihat kekejaman Ratu Peri, lalu berubah menjadi rubah berekor 9, tapi di saat itu pula, Inhe terjatuh tak berdaya. Di saat bersamaan, Sanye mendatangi rumah penjara Istana Abadi dalam penyamarannya dan meminta penjaga agar melepaskan seluruh tawanan yang dikurung di tempat itu. Melihat kondisi Inhe yang lemas, Ratu Peri menghunus kembali cambuknya yang ditahan oleh pedang Inhe. Ketika pedang yang terlilit cambuk itu terlepas dari genggaman Inhe yang lemah, pedang itu melesat melukai wajah Ratu Peri, dan secara tiba-tiba Chang Yi muncul di sana memukul Ratu Peri, lalu merapal segel api yang membakar seluruh ruangan tersebut, mengunci gerbang penjara, kemudian membawa Inhe pergi dari sana. Di luar, mereka dihampiri oleh Cheng Yi dan sekelompok murid Istana Abadi yang berniat menghadang. Teringat pesan Kongming, Chang Yi memberikan boneka yang dititipkan itu pada Cheng Yi, yang akhirnya membiarkan mereka lolos begitu saja dan lebih memilih mencari Ratu Peri yang mereka rasa dalam kondisi berbahaya. Hao Qing dan para murid Lembah Bunga yang tiba di sana bersama Cheng Yi lalu menyelamatkan Ratu Peri dan membawanya keluar, tapi mereka dihadang oleh bangsa rubah. Sebelum duel pecah antara bangsa rubah dan murid Lembah Bunga, Ningqing muncul di tengah-tengah mereka. Murka sang guru abadi menjadi tidak berbendung. Dengan segera ia mengeluarkan teknik yang dapat menghancurkan seluruh esensi spiritual bangsa rubah dalam sesaat. Demi menyelamatkan seluruh pejuangnya yang ada di sana, Raja Rubah mengorbankan dirinya dengan menghancurkan esensi spiritualnya agar mereka semua dapat kabur dari sana. Setelah itu dalam kemarahannya yang meletup-meletup, Xingqing meminta seluruh murid Istana Abadi agar memusnahkan seluruh bangsa rubah tanpa tersisa di alam manusia karena telah berani menantangnya. Perintah itu ditahan oleh Kaisar Langit yang tiba di sana. Kaisar menyalahkan Ningqing atas masalah yang terjadi di dunia manusia ini. Tapi Ningqing tidak mengindahkan pendapat Kaisar Langit, bahkan ia mengancam akan melukai Kaisar Langit apabila Kaisar remaja itu berani menghalanginya.
先生说话要小心。 Lei Zhe dan Fei Lian sudah tidak sabar untuk melayani tantangan terbuka Ningqing untuk berduel, tapi ternyata Kaisar Langit tidak gentar oleh ancaman Ningqing. Ia maju dan menantang Ningqing untuk membuktikan ucapannya. Seketika itu pula, pusaka yang tertanam di tebing langit turun dan jatuh ke telapak sang kaisar. Terlihat pusaka itu adalah tanda lencana langit, di mana kini kaisar remaja telah dianggap dewasa oleh mendiang ayahnya dan mendapatkan kuasa atas jutaan tentara langit dan juga para jenderal elit Istana Langit. Melihat hal ini, Ningqing menjadi gentar dan segera memberikan hormatnya. Tidak jauh dari sana, di atas tebing, Chang'e menurunkan Yinhe yang lemah dan terluka parah. Dengan raut wajah penuh kemarahan, Chang'e memberitahu Yinhe bahwa kali ini Yinhe telah berhutang nyawa kepadanya setelah ia selamatkan dari Istana Abadi. Ia menambahkan kini hidup Yinhe adalah miliknya dan tidak akan membiarkan Yinhe mati dengan begitu saja setelah menipunya. Yinhe menolak perkataan Chang'e dengan mengatakan hidupnya adalah miliknya sendiri, bukan milik siapapun. Tanpa mempedulikan ucapan Yinhe, Chang'e membawa Yinhe ke daratan utara, dan di scene final ini terlihat Chang'e meninggalkan Yinhe di dalam sebuah rumah di tengah padang salju yang disegelnya dengan tongkat pusaka kerajaan Laut Timur. Season pertama Blue Whisper berakhir di sini, teman-teman. Terima kasih untuk yang telah mengikuti alurnya. Berikan like bila kalian suka. Bye-bye. 像当年的谎言和欺骗，要一个交代。